Halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan kesempatan kali ini di depan kan udah ada beberapa part yang berhubungan dengan CVT ya di sepeda motor tentunya gue bahasnya ya. Dan CVT ini adalah salah satu komponen yang memudahkan kita ya dalam berkendara motor matic ya. Seperti tahu, motor matic dia dengan motor manual yang kita harus mengatur gigi dan juga kopling bahkan ya. Tapi di motor matic kita tinggal gas dan rem aja. Lah itulah kenapa di Indonesia banyak banget disukai karena mudah banget ya. Siapapun bisa pakai ya kan, bahkan kan anak-anak juga bisa pakai walaupun tidak sangat direkomendasikan ya, jangan sampai ya. Nah, tapi di balik kemudahannya itu ada berbagai komponen yang bekerja, yaitu bernama CVT atau transmissionnya itu CVT ya, dengan otomatis yang bikin kita lebih nyaman berkendara ya kan, tinggal gas rem aja terutama di kemacetan ya kan, nggak bikin capek ngatur kopling, nggak capek ngatur posisi gigi ya kan, jadi lebih enak. Nah, sebenarnya apa itu CVT dan bagaimana cara dia bekerja? Nah, di video kali ini gue bakal bahas itu ya secara ya singkat-singkat aja sambil sharing kita hari ini ya, memulai awal di akhir tahun alias Desember ini. Ini sekarang tanggal 1, sekarang tanggal 2 Desember ya. Kemarin tanggal 1-nya udah lewat. Ya, di Senin pagi ya di bulan terakhir di 2024. Mari kita bahas. Oke, mari kita mulai dari apa itu CVT motor. Karena CVT nggak cuma ada di sepeda motor, tapi juga ada di mobil ya. Cuman kurang lebih cara kerjanya atau sistemnya hampir mirip ya. Nah, CVT itu atau singkatan dari Continuously Variable Transmission, ini adalah satu sistem transmisi otomatis ya. Atau kita sebut dengan transmisi matic ya, yang tidak menggunakan gigi ya atau gear yang tetap seperti pada motor manual ya. Nah, teknologi CVT ini memungkinkan motor itu atau motor matic yang ada di Indonesia menyesuaikan kebutuhan kecepatan tanpa perpindahan gigi secara manual. Jadi rasionya itu otomatis sehingga dari sisi akselerasi dan juga kecepatan itu mulus. Jadi perpindahan giginya itu mulus ya dari bawah ke atas gitu. Nah, pada sepeda motor ya, ada sepeda motor khususnya CVT ini bekerja menggunakan belt ya atau V-belt kita sebutnya, yang kayak gini nih bentukannya ya, V-belt ini ya. Bentuknya ini agak sedikit mengkerucut ya. Dan dia itu yang menghubungkan antara puli depan dan juga belakang, yang ketika kita digas itu pulinya akan melebar dan juga menutup ya, sehingga rasio giginya itu akan terjadi secara otomatis gitu kan. Nah, nggak cuman V-belt aja, tapi juga ada ini namanya roller, dan juga ada pair CVT, dan banyak lagi ya, tadi juga kayak puli depan dan puli belakangnya juga termasuk. Nah, sekarang kita sedikit mundur ke belakang ya, sebenarnya sejarah dari teknologi CVT ini seperti apa, dan sebenarnya siapa sih cikal bakal yang memulai teknologi CVT ini. Nah, jadi sebenarnya teknologi CVT ini sudah ada sejak zaman Leonardo Da Vinci di tahun 1490, yang dimana dia itu menciptakan konsep mekanisme transmisi yang memungkinkan perubahan rasio kecepatan secara terus-menerus ya kan, tanpa gigi tetap ya. Nah, meskipun awalnya tahun-tahun itu baru berupa sketsa ya, jadi terus ide ini dikembangkan hingga saat ini. Nah, penggunaan pertama kali teknologi CVT ini sebenarnya itu pada mobil, sebenarnya bukan pada sepeda motor, yang dimana pertama kali itu diinisiasi oleh produsen mobil asal Belanda pada tahun 1958 di mobil DAV 600 ya kan. Nah, namun penerapan CVT pada motor atau sepeda motor ini baru berkembang beberapa dekade ke belakang ini ya, beberapa dekade kemudian ya. Nah, penggunaan CVT pertama kali pada sepeda motor itu sebenarnya kalau nggak salah yaitu pada Vespa Corsa 125 ya kan. Nah, motor matic pertama di dunia ini ya dirilis oleh Piaggio ya. Jadi emang pertama kali justru di Vespa ya, tepatnya produsennya Piaggio pada tahun 1970-an ya. Nah, setelahnya itu baru berkembang di Yamaha, Honda, dan lain-lain ya pada tahun 1980-an ya, yang dimana gue agak sedikit lupa, kalau nggak salah itu Yamaha Jok ya di Jepang itu pertama kali menggunakan atau mempopulerkan, lebih tepatnya mempopulerkan teknologi CVT di motor-motor matic modern ya.
dan akhirnya tersebar sekarang sampai ke Indonesia ya. Sekarang udah banyak banget ya, mau kayak Honda Beat ya, terus Yamaha Mio, Suzuki Next ya, yang pakai teknologi CVT ini ya. Bahkan sekarang NMAX Turbo ya, CVT-nya itu elektronik, walaupun sebenarnya eh, yang menggunakan teknologi seperti NMAX Turbo ini sebenarnya sudah ada sebelumnya Yamaha ya. Ya, tapi kita nggak bakal bahas itu. Nah, oke, mari kita kembali ke CVT. Ya, sebenarnya tadi kan udah cara kerjanya. Cara kerjanya itu dia tuh mengubah rasio gigi secara otomatis yang menggunakan V-belt dan puli serta roller dan segala macam. Nah, sebenarnya apa aja sih komponen yang ada pada teknologi CVT ini atau komponen-komponen yang bekerja pada sistem CVT ya? Karena banyak banget ya, nggak cuman ada yang di depan ini nih, sebenarnya lebih banyak lagi dari ini. Yang pertama tentu ada namanya puli atau puli primer, terus ada puli sekunder juga ya. Terus juga ada V-belt pastinya ya, V-belt ya. Terus ada roller. Ada roller ini. Terus ada juga per CVT ya, ada per CVT juga ya. Terus rumah roller pastinya, karena ada roller pasti ada rumah rollernya. Nah, tapi penggunaan CVT pada kendaraan itu tentu ada kelebihan dan juga kekurangan ya. Jadi meskipun sistem CVT menawarkan banyak banget keunggulan, terutama keunggulan utama dari sistem CVT ini adalah tentu kemudahan ya. Di motor matic tentu yang dicari orang adalah kenyamanan, kemudahan ya kan, dimana kita hanya fokus pada ngoperasin gas dan juga rem aja ya kan, secara uh, terus menerus ya, tanpa kita harus mikirin kapan harus ganti gigi, kapan harus ngatur kopling kalau misalkan di motor kopling ya kan. Itu kalau misalkan gue yang tiap hari masih pakai motor manual ya, lama-lama capek, terutama di kemacetan ya, terutama di kemacetan. Dan juga sebenarnya secara umum sebenarnya motor yang pakai sistem CVT itu harusnya lebih hemat bahan bakar ya, seharusnya. Cuma mereka nyatanya nggak selalu seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan secara di atas kertasnya teknologi awal ini itu ditujukan agar lebih hemat bahan bakar. Cuma dengan teknologi sekarang motor manual pun bahkan bisa lebih hemat dibandingkan dengan motor matic ya. Bahkan ada beberapa motor matic yang terkenal boros ya, kalian tahu apa itu. Tapi ada kelemahannya nggak? Tentu ada kelemahannya. Salah satu kelemahannya itu adalah biasanya di motor matic itu suaranya cenderung lebih berisik ya, dibandingkan dengan motor manual. Tentu ini bergantung lagi dengan perawatan. Cuman banyak banget sekali kasus motor matic CVT-nya itu berisik ya, emang sedikit lebih berisik ya. Biasanya suaranya ada kayak suara menggelitik atau suara mendesis, itu sering banget muncul bahkan di motor-motor matic yang masih baru ya, baru keluar itu kan, belum lama pakai itu sudah muncul. Apalagi untuk motor-motor matic yang sudah lama pakai atau usianya udah cukup lama itu kan. Jadi perlu perawatan rutin, dan biaya perbaikan untuk CVT atau biaya perawatan untuk CVT itu emang cenderung lebih mahal biasanya dibandingkan dengan motor manual dengan tipe atau karakter mesin yang sama ya, misalkan sama-sama 150, sama-sama 110 atau 125. Itu biasanya lebih mahal ya kan biaya perawatan atau perbaikannya gitu kan, karena komponennya lebih banyak ya, lebih banyak CVT dibandingkan dengan transmisi manual itu kan, terutama yang kayak motor-motor bebek itu kan biasanya lebih mudah ya. Makanya gue sampai hari ini masih pakai motor manual, walaupun gue juga waktu masih di Jakarta itu pakai motor Mio ya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan kayak gue sering jalan jauh itu gue masih lebih enak, lebih cocok lo pakai motor manual ya. Tapi kalau misalkan dia macet-macetan, gue lebih cocok untuk motor matic gitu. Ya, apalagi kalau misalkan buat kedar jalan belanja gitu kan ya, lebih cocok untuk uh, motor matic ya, bukan motor manual. Nah, apa sih perawatan atau yang perlu dilakukan ketika kita mau servis atau perawatan motor, perawatan CVT lebih tepatnya? Sebenarnya kalau misalkan perawatan CVT itu yang paling utama adalah kebersihan ya, bersihin boxnya, bersihin semua komponen-komponennya, itu yang paling utama. Kalau misalkan jadwal penggantian kayak V-belt ini, itu V-belt ini biasanya kalau misalkan kalian masih pakai original itu sekitar 20.000 ya kan, 20.000, 25.000 kilometer sekali itu kalian perlu ganti ya. Tapi tergantung lagi dari sisi kualitasnya. Kalau misalkan kalian pakai aftermarket ya mungkin yang bagus ya, tapi ya yang bagus bisa lebih dari itu. Tapi kalian bisa lihat secara fisiknya, biasanya itu yang paling sering cepat ganti itu si V-belt sama roller. Nah, kalau V-belt itu kelihatan, itu biasanya udah retak-retak, itu kalian harus ganti, jangan sampai putus tengah jalan ya. Roller itu biasanya
udah kelihatan nggak bulat sempurna atau peang ya, itu kan juga perlu ganti karena nanti berhubungan banget dengan uh, tenaga yang akan dihasilkan oleh atau tenaga yang disalurkan ya dari mesin ke roda. Makanya biasanya itu kalau misalkan CVT-nya udah mulai bermasalah, itu salah satunya adalah tenaganya ngempos gitu kan. Dan apalagi sampai bahkan mogok ya, karena udah digas gerung tapi nggak jalan, biasanya itu putus ya ininya. Ya, jadi kalian perlu ganti bagian-bagian ini. Yang sering diganti itu ini dua ini ya. Versi VT juga sih sebenarnya, cuman yang paling utama ini dulu, terus ini roller ya, Webuild roller baru versi. Kalau misalkan di kita ya, kalau misalkan di kita yang paling sering diganti atau paling sering dibeli ya, dibeli itu ini ya. Kalau yang lainnya masih cenderung lebih awet sih, cenderung lebih awet ya. Tapi tergantung dari bagaimana. Kalau misalkan udah ngulik CVT-nya, tentu umurnya akan lebih pendek lagi ya. Kalau kalian untuk kompetisi itu apalagi ya gitu. Nah, jadi itu dia beberapa hal yang berhubungan dengan CVT pada sepeda motor ya, mulai dari sejarahnya, apa itu CVT, komponennya apa saja, dan bagaimana perawatan yang dan juga komponen yang perlu diganti secara berkala ya. Jadi itu dia, mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan, jadi singkat aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan, gue mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Gue lupa ya, jadi kalau misalkan kalian pengen ganti komponen CVT kayak Freebelt ya, gue ada dari Triple S, ada dari TK, ada juga dari BRT, atau nyari versi CVT ya, mulai dari yang 1500 ya sampai 2000 RPM, atau roller ya, dari berbagai tipe motor, berbagai ukuran ya, bahkan yang BRT ada yang injabel yang bisa kalian ukuran gramnya, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk pembelian atau perabot motor ya. Kalau mau beli grosir juga bisa ya, untuk pembelian grosir silakan hubungi admin gue aja ya, silakan bisa konsultasi dulu, atau mau konsultasi ke gue langsung juga bisa, atau kalian mau konsultasi yang lainnya sesuai atau permasalahan motor kalian, silakan, boleh banget ya, bisa konsultasi, silakan tinggalkan di kolom komentar ya, atau bisa DM gue di Instagram ya. Cuman gue belakang ini agak sedikit slow respon akhir tahun ya, mohon maaf. Jadi kalau misalkan gue slow respon, gue mohon maaf sekali. Tapi kalau misalkan gue udah lihat, gue baca, pasti gue segera gue jawab ya. Kalau misalkan belum ada yang terbaca, gue juga mohon maaf sekali. Jadi bisa langsung pembelian, link di deskripsi. Untuk pembelian grosir juga bisa langsung hubungi atau kontak admin gue ya. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Yogi, bye.